Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Oke, seperti biasa teman-teman, saya berada di samping rumah, yaitu di kebun tempat saya bercocok tanam. Kebun kecil yang sangat sederhana. Oke teman-teman, hari ini kebetulan pas banget hari Minggu. Nah, dimana hari Minggu itu saya bisa meluangkan waktu untuk beraktivitas di kebun. Setelah beberapa hari saya tidak menengok kebun di siang hari, dan hari ini saya mau menengok kebun bagaimana perkembangannya teman-teman. Setelah seminggu saya tinggal bekerja, jadi hari ini di kebun kecil ini saya akan melakukan beberapa aktivitas teman-teman, tapi sebelumnya kita lihat dulu keadaannya. Oke teman-teman, simak terus video saya, ikutin perkembangan kebun saya di samping rumah ya teman-teman. Inilah kondisi kebunnya. Sini ada tanaman timun suri teman-teman. Timun suri ini sebenarnya kalau normalnya itu dia tumbuh secara menjalar di bawah teman-teman, di tanah. Namun di sini saya mencoba menanamnya, tapi dengan keadaan tidak memungkinkan kalau saya harus membiarkannya menjalar di bawah. Jadi saya coba mengakalinya dengan memberikan lenjaran supaya rambatannya naik ke atas, seperti pohon kacang atau mentimun. Nah, kita lihat di sini udah mulai ada buahnya teman-teman. Kita juga tidak tahu akan normal apa tidak. Mudah-mudahan bisa sampai berbuah dengan baik teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Aduh, di sini ada tanaman seledri. Wortel. Saya tanam di bekas galon teman-teman. Walaupun ada 2 biji, tapi dia tumbuh subur dan bagus. Nah, di sana juga ada tanaman cabai teman-teman. Ini tanaman cabai udah memasuki masa generatif karena sudah memunculkan bakal bunga dan buah. Oke teman-teman, di sana juga masih ada. Aduh, ini tanaman cabenya dia udah masuki generatif juga. Cuma sayang ini sepertinya sudah mau terkena keriting daun teman-teman. Jadi mungkin saya harus segera mengantisipasinya, memberikan solusi untuk mengatasi tanaman cabai supaya tidak keriting. Di sini ada tanaman selada teman-teman. Sepertinya dia sudah waktunya untuk saya panen teman-teman. Mungkin nanti saya akan memanennya. Oke teman-teman, itulah tanaman di kebun. Sini juga ada tanaman kailan teman-teman. Ini udah besar, sepertinya tua sehingga dia sudah sampai keluarkan bunga segala. Ini juga teman-teman tanaman kunyit. Berkebun dengan keterbatasan waktu itu, jadi memang terkadang kita tidak bisa mengontrolnya setiap hari teman-teman. Jadi kita hanya berkebun karena suka dan hobi aja di samping rumah. Jadi mungkin untuk perawatan atau pemeliharaan tanaman yang ada di kebun kita ini tidak maksimal teman-teman. Jadi cuma seminggu sekali kita bisa menengok dan memberikan sentuhan atau perawatan kepada kebun. Sini ada tanaman kembangkol teman-teman. Di tanaman kembangkol ini saya tadi tanam banyak, cuma ada masalah yang benar-benar serius mengganggu kepada tanaman kembangkol saya ini teman-teman. Jadi itu adalah tikus yang
besar itu malum karena kita menanam di samping rumah. Di sebelah sana masih banyak semak-semak, jadi mungkin masih banyak tikus yang berkeliaran malam hari sehingga dia merusak atau menghancurkan tanaman sayuran. Nah, diantaranya tanaman yang suka dimakan tikus itu adalah tanaman kubis ini teman-teman. Contohnya seperti ini. Wih, Marcel keren sekali. Harap ndi? Serminggu. Wih, jalan-jalan. Teman-teman. Nah, ini adalah ini sangat sayang sekali teman-teman. Ini adalah bukti atau bekasnya tikus yang merusak tanaman kubis saya teman-teman. Ini tadinya kemarin itu udah 2 hari yang lalu itu dia tumbuh bagus hijau, namun sekarang udah tidak terlihat lagi daunnya, habis semua oleh tikus di malam hari. Oke teman-teman, jadi benar-benar tikus itu sangat merusak. Mungkin teman-teman yang bisa berbagi pengalaman atau solusi untuk mengatasi tikus kebun itu dengan cara apa? Mungkin teman-teman bisa berbagi pengalaman dengan saya supaya saya bisa mengatasi masalah dari serangan tikus tersebut. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, di sini juga saya menanam beberapa cabai teman-teman. Cabainya sepertinya ya kurang bagus teman-teman, jadi pertumbuhannya begitu lambat. Nah, di sini juga ada tanaman cabai keriting teman-teman. Sepertinya kelihatannya bunganya mulai lebat nih teman-teman, cuma ini kayaknya mulai terkena keriting juga loh. Jadi itulah beberapa penyakit yang bisa menghambat atau merusak tanaman seperti keriting daun, layu fusarium. Itu yang kendala yang bisa kita dapatkan saat berkebun teman-teman. Kita jangankan berkebun seperti saya, hanya sekedarnya bisa berkebun, tidak pergi ke kebun tidak tiap hari walaupun dekat samping rumah, karena aktivitas dan rutinitas saya itu bekerja sehingga ke kebun tidak bisa setiap hari. Ini juga sudah bersyukur masih mempunyai tanaman yang masih layak dan sehat. Jadi berkebun itu di sini benar-benar kita itu tidak bisa asal-asalan teman-teman. Kita harus punya waktu dan serius untuk merawatnya agar apa yang kita tanam itu menjadi berhasil dan berbuah atau menghasilkan tanaman yang sehat dan subur serta bagus, itu dengan cara melakukan perawatan yang rutin, perawatan yang intensif, sehingga tanaman yang kita tanam di kebun itu mendapatkan sesuatu yang seharusnya mereka dapatkan. Jadi kalau seperti saya itu ya, saya itu berkebun tidak begitu punya banyak waktu, tapi karena saya suka dan hobi sehingga waktu sedikit pun atau sesingkat apapun saya sempatkan untuk melakukan perawatan. Nah, jadi walaupun demikian, ini hasilnya teman-teman. Sini bagus dan tidaknya tanaman di kebun saya itu ya seperti ini. Oke teman-teman. Nah, di sini juga ada tanaman timun saya teman-teman. Nah, alhamdulillah tanaman timunnya sudah mulai berbunga. Ini sudah, tapi dia juga daunnya ada yang terserang penyakit karena kumbang teman-teman. Itu yang terbang-terbang tadi itu memakan daunnya sehingga bolong-bolong. Ini seperti yang ini nih. Itu terbang loh. Nah, itu teman-teman, itu adalah binatang yang memakan daun ini. Sebenarnya itu bisa kita atasi dengan menyemprotkan pestisida teman-teman, jadi supaya dia tidak bisa memakannya.
Nah, di sini bawahnya ini saya menanam di raised bed kecil, teman-teman. Di samping itu ada pakcoy. Pakcoy itu juga sepertinya sudah besar tuh, teman-teman. Mungkin nanti hari ini saya akan melakukan pemanenan karena biar tidak banjir, sehingga kita bisa memanfaatkan hasil yang kita tanam ini. Ini yang kecil-kecil ini bukan rumput, teman-teman. Ini adalah biji pepaya yang waktu itu, nah yang pohonnya yang itu tuh yang besar tuh berbuah, sehingga ada yang matang, bijinya ditebar di sini. Jadi sekarang sudah tumbuh. Nanti mungkin kalau sudah agak besar saya bisa pindahkan ke tempat yang lain, sehingga di kebun ini mungkin nanti akan dipenuhi pohon pepaya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, di sini juga ada tanaman stroberi, teman-teman. Saya mempunyai kendala dan masalah, teman-teman, terhadap tanaman stroberi. Stroberi saya itu tanamannya subur, bagus. Cuma yang tumbuh itu selalu sulur terus, teman-teman. Jadi dia tidak kelihatan akan ada nampak bakal buah, teman-teman. Cuma sulur aja yang panjang. Nah, itu sering saya potong-potong, ini banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sulur semua, teman-teman. Jadi buahnya itu seperti ada. Nah, mungkin di sini juga teman-teman bisa berbagi pengalaman yang suka menanam stroberi dan berpengalaman di bidang menanam stroberi. Untuk saya, bagaimana caranya agar stroberi itu berbuah lebat atau bisa memunculkan buah. Setidaknya bisa berbuah, teman-teman. Tidak seperti stroberi yang saya miliki ini, cuma kebanyakan sulur terus, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kita ini bisa saling berbagi dalam pengalaman untuk berkebun sebagai sesama pecinta kebun atau pecinta tanaman, teman-teman. Kita lanjut, teman-teman. Apa saja yang ada di kebun kecil saya ini, di kebun di samping rumah. Ini tanaman bayam, teman-teman, tanaman bayam merah. Karena saya tidak sempat memanennya, saya menanam di polybag, akhirnya dia menjadi tua dan sekarang sudah memunculkan buah, teman-teman. Enggak masalah, mungkin nanti kita bisa manfaatkan buahnya untuk jadi bibit kembali. Nah, di sini ada tanaman pare, teman-teman, dengan perawatan yang sederhana dan pemeliharaan yang sederhana, tapi dia sudah berbuah. Sebenarnya berbuahnya itu udah beberapa kali berbuah, saya walaupun tidak bareng besarnya, saya sudah banyak yang ambil. Bahkan ada yang sudah matang di pohon dan bijinya sudah saya simpan untuk jadikan tanaman kembali. Nah, di bawahnya ini yang lucu sekali dia. Ini ceritanya, saya dulu itu mau menanam timun, teman-teman, di ember ini. Cuma karena saya telat memindahkan, teman-teman, jadi semayan ini menjadi besar, sudah ketuaan, akhirnya tumbuh rimbun seperti ini. Dan akhirnya saya biarkan sajalah apa yang akan terjadi, kalau mungkin dia berbuah atau tidak. Dan saya mau ngasih rambatannya ke atas seperti ini. Jadi ini sepertinya sangat numpuk sekali dalam satu ember itu. Nah, yang di sini adalah timun suri, teman-teman. Dia mulai berbunga juga. Oke, teman-teman, ke sebelah sini lagi. Nah, kalau ini adalah tanaman cabai keriting. Alhamdulillah ini, teman-teman, cabainya walaupun satu pohon, di sebelah sini dia udah berbuah dan lumayan banyak. Dengan kondisi seperti ini, mudah-mudahan bisa sampai ini kembangnya mau banyak banget, mudah-mudahan bisa jadi buah semua. Juga tanaman cabai tapi dia belum berbuah. Oke, teman-teman, ke sini. Nah, di sini juga saya ada lahan baru, coba untuk menanam bibit cabai lagi, teman-teman. Nah, ini tanaman kembang, tanaman kol juga nih, teman-teman. Cuma sepertinya harus saya berikan
perawatan, bersihkan lahannya karena di sampingnya banyak rumput sekali teman-teman. Nah ini teman-teman, ini adalah tanaman kacang panjang. Saya tanam di dalam bekas dan memberikan perawatan ke dinding. Sudah mulai berbunga tuh teman-teman. Oke teman-teman, itulah beberapa update tanaman yang ada di kebun samping rumah dengan cara saya berkebun di samping rumah. Sederhana, mudah, dan simpel dengan keterbatasan yang saya miliki, baik itu dari segi pengalaman atau skill, bahkan waktu yang sangat sedikit untuk saya merawat kebun. Namun alhamdulillah dengan rasa kita senang dan suka untuk berkebun, akhirnya kita bisa mendapatkan atau melihat beberapa hasil kebun yang kita bisa nikmatin hasilnya. Kita dapatkan untuk kita kebutuhan sehari-hari atau konsumsi rumah. Oke teman-teman, semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semua dan bermanfaat untuk teman-teman yang suka berkebun skala rumahan. Semoga kita bisa mendapatkan hasil kebun yang baik. Semoga kita jumpa lagi teman-teman di lain waktu dan kesempatan di video berikutnya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.